Betul, betul. Karakter anak walaupun dalam satu rahim pasti mereka mempunyai karakter mereka sendiri-sendiri. Ada yang terbuka, Iya. ada yang sedikit tertutup. Aku kenapa sih kalau orang tua kandungku mengatakan sesuatu itu kayak aku tuh didoktrin gitu, kayak aku itu dimarahin gitu ya. Nah, pokoknya ini sudah. Nah, begitu enggak, masa lalu itu yang jelek-jelek itu agar dipahami, kita maafkan, dan bagaimana kita kemudian melihat ke depan. Tatap masa itu ke depan, semua itu kita ambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sepadik semuen teman-teman yang ada di Kota Bangka Pinang, yang pastinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga siang yang penuh berkah ini, datangnya hujan juga, ini menjadikan masyarakat Bangka Belitung selalu maju dan sejahtera ya. Amin. Amin. Ya, Alhamdulillah. amin. Kita juga sudah kedatangan tamu yang begitu spesial ya. Ini sudah momentum kita kesekian kali bersama Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Heliana. Gimana kabarnya, Bun? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Ini barusan perjalanan dari Belitung Dari juga, Belitung. Bun, ya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Bagaimana kondisi masyarakat Bangka Belitung kita? Semakin bahagia ya. Alhamdulillah. Apalagi ini kita sudah merdeka ke-80, Bun ya. Ke-80, Masya Allah. Apa yang harapan masyarakat Belitung khususnya di kemerdekaan kita ke-80 ini? Harapan masyarakat Bangka Belitung ya. Insya Allah. Khususnya ya. Belitung deh, Belitung. Oh, karena Bunda kan dari Belitung nih gitu. Oh, dari Belitung. Ini kebetulan. Masih hangat kan? Ya, ini kebetulan kita sapa dulu. Iya, boleh. Adik kita semua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir lagi bersama Arifin ya. Siap. Terima kasih sudah hari ini kita podcast kembali. Siap. Dan temanya ini tentang Hari Anak Nasional. Siap, ya. Nyambung tadi pertanyaannya Arifin. Kita melaksanakan kegiatan upacara menyambut Hari Kemerdekaan ini biar di Bangka dan di Belitung, hadir provinsi. Jadi alhamdulillah kami kemarin Pak Gubernur hadir di kantor gubernur di provinsi dan saya mewakili untuk hadir di Belitung di kantornya Bupati jadi adil Kabupaten Belitung. Jadi adil ya. Jadi adil. Alhamdulillah. Jadi memang semangatnya adalah ini berkenaan juga dengan Hari Anak Nasional bahwa sebetulnya pejuang kita dahulu. Ini bagaimana supaya kita wariskan ke generasi penerus bangsa. Dan ini penting ya karena kenapa? Karena generasi penerus ini adalah harapan kita ke depan. Bagaimana kita mendidik anak ini supaya sehat, cerdas ya, dan juga bukan harapan keluarga saja, tapi betul-betul menjadi harapan bangsa dan insya Allah berakhlak mulia. Pastinya itu harapannya Bu Heliana sebagai ibu kita ya di Provinsi Bangka Belitung. Apalagi tadi teman-teman masyarakat Bangka Belitung, khususnya di Belitung juga tadi punya itu begitu sangat bersama-sama ya untuk bisa menjaga keluarga, menjaga anak dan perempuan Bangka Belitung. Pun bisa cerita nggak Bu Heliana sebagai sesosok seorang ibu sekaligus sebagai wakil gubernur Provinsi Bangka Belitung itu seperti apa, Bunda? Boleh, Bunda? Iya. Alhamdulillah ini Sepradi semua kita punya anak 3 ya. Jadi seorang alhamdulillah hari ini wakil gubernur ya, dan alhamdulillah juga kita dikaruniai anak 3 gitu. Dan memang ini bunyi HP-nya berisik. Gak apa-apa. Dan alhamdulillah kesenangan saya sebagai orang tua ya melihat bagaimana itu dari mulai sejak lahir. Kemudian tumbuh itu melihat mereka itu tumbuh. Jadi prosesnya itu. Prosesnya itu kita membersamai. Karena bagaimanapun lingkungan anak itu sebaik-baiknya itu dekat dengan orang tuanya. Dan bagi saya mereka tumbuh itu walaupun secara kuantitas kita barangkali karena kesibukan kita kurang, tapi bagaimana kemudian kita membersamai proses mereka tumbuh. Nah kualitasnya kita
kita perbaiki. Jadi, Walaupun kehadiran kita sebagai seorang ibu, khususnya Bu Heliana pada anaknya 5 menit, tapi itu 5 menit tapi betul-betul berkualitas betul-betul ya Bu ya. berkualitas. Bagaimana kita kumpul hati seorang ibu itu bagaimana kemudian masuk ke anak-anaknya, bahwa betul seorang ibu itu mencintai anak-anaknya. Artinya kalian punya seorang ibu yang menyayangi kalian. Nah, itu bagaimana kita kemudian anak-anak itu merasakannya. Itu yang penting. Iya. Ada curahan hati apa yang hingga saat ini Bu Heliana itu masih terngiang-ngiang dari 3 orang anak yang Bu Heliana miliki? Curahan hatinya bahwa mereka alhamdulillah ya, karena memang juga mereka perempuan, saya perempuan, tiga-tiganya perempuan. Jadi apapun masalahnya mereka itu kalau ada kesulitan itu mereka ceritakan dan tanya dengan ibunya. Dan secara gestur pun saya dengan anak-anak ya, misalnya lagunya mereka lagi dengerin lagu apa gitu ya. Lah aku suka cermati itu. Aku sehingga ya alhamdulillah ya lagu-lagu terbaru pun kita suka tahu gitu kan. Entah mereka memang mengikuti lagu ataukah sebetulnya mereka sedang merasain apa. Dan mereka itu suka apa gitu. Nah, aku suka cermatin dari salah satunya dari lagu apa yang mereka dengarkan. Dan iramanya itu mereka senang kan macam-macam nih kan. Ada yang melo, ada yang sukanya melo, ada yang lebih ada jungkrak juga keras ya kan? Nah, itu memang salah satu aku mengenali karakter anak, karena memang karakter anak walaupun dalam satu rahim ya pastilah semua juga sama ya. Pradi juga pasti sama. Betul. Karakter anak walaupun dalam satu rahim pasti mereka mempunyai karakter mereka sendiri-sendiri. Ada yang terbuka. Ada yang sedikit tertutup. Nah, itu kita menyikapinya pasti beda gitu. Bukan kita membedakan anak, tapi bagaimana kita kemudian menyesuaikan anak. Ada yang tertutup, kadang kita mesti menyampaikannya dengan kita bercerita. Mungkin berceritanya lain, tidak langsung. Karena kalau langsung mereka lebih cenderung pasti nggak mau cerita gitu kan. Nah, ada yang memang harus jalan-jalan dulu, ada yang harus diajak nonton dulu berbahagia, baru kemudian bercerita. Nah, seperti itu sih. Itu luar biasa banget ya. Jadi buat ibu-ibu, buat mama Pradi Semen khususnya kaum perempuan, itu tips dari Bu Heliana, Wakil Gubernur kita, salah satu trik agar kita itu nyambung komunikasinya dan mengerti apa sih sebenarnya kalau kesah gitu kan, suka dukanya anak kita itu bisa lewat kesukaan mereka. Contohnya yakni mendengar lagu Bun ya tadi itu betul. Keren banget ya. Bun, ini kan otomatis Bunda yang udah ini satu hari sudah lewat ya. Nah, ini program apa aja sih sebenarnya Bu Heliana yang lebih dekat dengan perempuan dan ke anak-anak yang ada di Bangka Belitung, baik itu dari sektor pendidikannya, sektor kesehatannya, sektor ekonominya. Biasanya kan perempuan itu kan langsung dor gitu. Hingga saat ini resapan apa yang bisa Bu Heliana berikan ke perempuan Bangka Belitung? Aku sih alhamdulillah ya, misalkan di rumah. Di rumah dalam hal aku memeluk para perempuan yang ada di Bangka Belitung. Aku kalau minggu pagi kita ngadain senam bareng. Ya kan, alhamdulillah. Oh, di Rumdin itu ya kalau nggak salah ya. Itu rutin ya, setiap seminggu. Insya Allah seminggu sekali kita ya? rutin, kecuali ada hal-hal yang memang hari Minggu ini kita lagi aku ada di Belitung. Benar. Maka kita acaranya di Belitung gitu. Walaupun tidak berupa senam, itu bisa macam-macam. Ya, kumpul-kumpul gitu ya. Kumpul gitu kan ya. Aku hadir di salah satu acaranya mereka gitu. Kadang bentuknya memang perempuan ya, kalau tidak senam bersama, kemudian ada giat-giat sosial kemasyarakatan itu yang bersama, atau yang paling banyak ya di majelis taklim, pengajian, kajian. Nah, ini yang banyak. Dan alhamdulillah di rumah juga di rumah dinas ya, semua ruangan yang ada di semua halaman yang ada di rumah dinas itu semua aku persilahkan untuk para ibu ya berkegiatan. Jadi mereka itu semua
macam-macam kegiatannya. Yang paling umum ya pengajian dan kajian. Tapi ada juga yang memang dipakai rapat. Rapat mereka yang misalkan mereka punya ada kegiatan misalnya harpi, kemudian kegiatan anak IMB, ibu muda berkarya, gitu kan. Ini kan banyak nih kegiatan mereka juga yang tidak hanya dalam satu sektor aja gitu kan. Nah, namun ibu-ibu juga punya giat yang banyak yang perlu kita bersamai, kita support. UMKM misalkan. Kemudian juga mereka melakukan kegiatan sosial nih, beberapa kayak HKTI dan Ibu Kismis. Mereka ini mengumpulkan baju-baju sumbangan yang layak pakai, yang layak pakai dan dikemas dengan baik dan rapi dan harum, yang kemudian siap untuk kita berikan sebagai bentuk kasih sayang dari para ibu-ibu. Nah, ini juga ibu karena sangat dekat dengan anak, mereka juga berkumpul, ada mengumpulkan anak-anak yang memang anak-anak ini macam-macam, ada yang memang dititipkan, ada yang memang sengaja dia orang tuanya sibuk dititipkan, ada juga yang kemudian memang sengaja dititipkan yang kegiatannya ini ya bermacam sih, seperti pengajar bahasa Inggris gitu. Nah, ini juga mereka tidak hanya bentuknya fisik juga, tapi kami juga ada WA group. Nah, untuk mengadakan pengajian bersama, dan kami juga bergabung dengan ODOT ya, One Day One Juice gitu, dan juga mereka juga pelatihan bahasa Inggris dan juga materi-materi lain juga. Luar biasa banget ya. Jadi memang Bu Heliana itu sangat mensupport banget ya ibu-ibu perempuan Bangka Belitung, dan ternyata perempuan Bangka Belitung aktif Bun ya. Banget. Dan karyanya itu nyata Bun. Dan karyanya nyata. Jadi optimis gak sih Bu Heliana melihat perempuan Bangka Belitung itu setara dengan perempuan-perempuan yang ada di kota-kota besar lainnya, dan ternyata siap bersaing gitu Bun. Optimis ya untuk hal seperti itu Bun ya? Insya Allah optimis. Dan memang kita ada kendala dan juga memang harus juga ada hal-hal yang memang harus juga dikembangkan. Seperti apa Bun kendala yang dialami oleh perempuan Bangka Belitung untuk berkarya dan untuk bersuara gitu kan, atau untuk beraksi kan, dari sisi ekonomi, dengan ekonomi sekarang yang masih gimana lah ya kondisi kita gitu ya, kadang untuk beli susu susah. Nah, itu kendala-kendala seperti apa lagi yang dialami oleh perempuan Bangka Belitung Bun, baik di keluarganya sendiri maupun ingin komunikasi gimana ya, kita kadang butuh air minum 1 dus, 2 dus gitu, atau seperti apa Bunda? Ya alhamdulillah sih ya, dari segi kendala-kendala air minum, mungkin kue-kue itu masih bisa kita atasi bersama. Itu masih bisa. Tapi yang paling krusial ini yang menjadi bahan para ibu, mereka perlu satu tempat. Mereka perlu suatu tempat yang cukup representatif lah ya, memadai ya. Representatif, memadai untuk mereka itu, misalkan lebih geraknya lebih luas gitu. Nah, rata-rata kan yang datang ke sini juga kan banyak ibu-ibu UMKM ya. Mereka juga punya hayalan, punya galeri gitu, di belakangnya bisa difungsikan apa, dan mereka punya kesteriatan sendiri. Nah, selama ini kan ibu-ibu ya, mereka memanfaatkan semua tempat gitu. Kadang mereka gelar tikar di taman, mereka gelar tikar di pantai, walaupun juga diambil asik-asiknya aja sih ya. Yang penting kumpul ya. Yang penting kumpul gitu. Tapi kan memang ini yang harus kita perhatikan, sarana dan prasarananya mereka. Sayang dengan segala keterbatasan, walaupun itu juga mereka masih tetap bergerak gitu kan. Bagaimana kalau kemudian memang kita support itu. Luar biasa banget aja, ternyata perempuan Bangka Belitung itu sudah siap bersaing, siap Insya berkarya. Kendala yang begitu cukup menjadi perhatian kita, dan itu terjawab juga sebenarnya Bun ya, lewat rumah dinas yang itu menjadi wadah sarana yang bisa dipakai dan digunakan oleh perempuan Bangka Belitung dan masyarakat Bangka Belitung. Tapi ini kita lagi mikir ya, ini kan yang deket-deket. Kalau yang di Belitung misalkan, yang di Belitung masih enak, masih kadang kami agak saya masih sangat bisa memfasilitasi.
di Pangkal Pinang juga gitu kan. Tapi kalau kemudian udah yang jauh-jauh, yang barat, yang selatan, nah ini yang menjadi kendala kita. Memang kedepannya saya berpikir bagaimana kemudian ini, misalkan kita punya Kismis, kita punya HTI ini yang kemudian juga mereka rutinitas juga bergerak di daerah-daerah itu, yang di pelosok-pelosok ya, Iya. yang di Belti misalnya, yang memang kendala kita yang ujung gitu. Iya, Tapi iya. saya berharap nanti insya Allah mudah-mudahan Amin. ya kita bisa juga berkomunikasi lagi. Iya. Saya yakin juga di sana ada kegiatan. Betul. Kan ada Pak Bupatinya juga, Iya, ada Wakil Bupatinya juga, mungkin mereka berkegiatan. Tapi kegiatan ini sebetulnya yang mau kita kuatkan adalah bagaimana nanti kumpulkan semua dan saling bercerita gitu, betul. bercerita informasi, saling tukar ilmu gitu, tukar dan pikiran, tukar gitu. Ini gimana ada problem kita pecahin bareng-bareng gitu deh. Terus luar biasa banget. Bunda, kita rehat sejenak dulu. Seperti kita rehat sejenak dulu. Oke. Tadi kita baca Dua Pulau Satu Hati, Bangka dan Belitung itu merupakan dua kepulauan yang luar biasa. Apalagi hari ini kita masih berbincang hangat dengan Bu Heliana, Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bun, yang pasti ini kan dengan budaya Melayu kita ini Pradi Semen, Bu Heliana ada pantun Mau buat. pantun aku dari tadi. Iya. Silakan Bu. Kalau nggak begitu kita kena perda ya Kena kan. perda ya. Aku dibacain ya. Monggo, silakan. Jalan berliku menuju taman. Cakep. Bunga mekar harum semerbak. Cakep. Mari kita jaga hak anak zaman. Cakep. Agar tumbuh sehat, cerdas dan bijak. Masyaallah. Luar biasa. Ini Bu, aku mau bilang sih sebetulnya bahwa harus hebat, cerdas dan bijak. Ya. Ini anak-anak ini untuk mengajarkan bijak, itu kan jadi problem ya. Ya. Nah artinya memang sudah banyak sih memang yang tumbuhnya alhamdulillah mendapatkan keluarga yang memang sangat memahami, alhamdulillah mereka bisa tumbuh. Tapi memang kita nggak bisa memungkiri. Ini tentang Bangka Belitung ini kan kadang banyak nih tongkrong-tongkrongan yang kemudian tongkrongan ini sampai lewat jam malam gitu. Terus sampai subuh kadang. sampai subuh. 24 jam Terus malah. mereka ngapain gitu kan. Nah itu dia. Ini yang mau aku sampaikan ke Arifin gitu. Sampaikan ke Pradi semua. Ini mari aku pingin deketin mereka gitulah. Gitu. Amin. Aku mau deketin mereka, cuman aku lagi mau komunikasi juga nih sama Arifin nih, gimana nih caranya deketin mereka gitu kan. Ya karena kenapa? Memang kan mungkin mereka ngerasa belum nyaman di rumahnya. Mungkin mereka juga ketularan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah ini perilaku-perilaku begini biasanya aku pingin berbagi Pradi ya. Mungkin di dalam ini komunikasi yang antara orang tua dengan anaknya, mungkin komunikasinya ini yang barangkali belum terhubung dengan baik, sehingga mereka kadang mencari tempat lain untuk kemudian mereka tempat yang lebih nyaman. Iya, untuk mereka yang nyaman dan pada akhirnya ya maaf udah banyak yang melewati batas-batas perilaku yang juga ya maaf bahkan sampai menyimpang gitu ya. Nah ini kita harus kenali apa sih sebetulnya yang menjadi luka batinnya ini Arifin. Apa sih yang menjadi dendam batinnya gitu ya. Bahwa ini tentang bagaimana kita kemudian bisa memaafkan diri sendiri, baru kemudian bisa memaafkan orang lain. Aku pun sama sebetulnya ya, kalau aku bilang Arifin begitu. Aku apa sih, kenapa aku nggak bisa? Lama aku mempelajari ya. Kenapa sih aku sebetulnya nggak bisa selalu kalau orang tua menyampaikan gitu ya. Ini tentang orang tua kandung ya. Ini aku cerita sedikit pemirsa semua Pradi. Nih, aku kenapa sih kalau orang tua kandungku mengatakan sesuatu itu kok kayak aku tuh didoktrin gitu, kayak aku itu dimarahin gitu ya. Nah, pokoknya ini sudah. Nah, begitu sehingga aku merasa gerah dan sulit untuk aku mengatakan apa yang menjadi di hati aku gitu. Nah, ini Pradi semua ya. Karena aku memang dari bayi aku tinggalnya sama orang.
sama orang lain. Ini ibu angkatku, almarhum, dan ayahku masih hidup alhamdulillah. Ini aku tinggal sama orang lain dan aku memiliki didikan yang berbeda ya, lebih apa ya istilahnya, lebih bebas aku gitu kan, lebih bebas mengatakan sesuatu itu lebih nyaman, bahkan apa, karena memang didikannya sangat dimanja gitu kan ya, sangat dimanja, walaupun tapi situ aku juga bekerja keras dari kecil, aku juga udah jualan kue, udah keliling jalan kaki gitu kan, pagi dan sore ya kue-kue gitu ya. Nah itu kisahku gitu ya, dan aku baru balik ke orang tua kandung di SMA, SMP sorry, di kelas 2 SMP. Nah begitu aku di situ, aku kemudian beda lagi. Orang tua kandungku yang disiplin banget, harus pulang sebelum maghrib, nggak ada alasan apapun dan lain sebagainya gitu kan ya. Kalau apa-apa itu dapat hukuman begitu dan lain sebagainya. Nah ini ternyata ya itulah aku kenapa mengatakan bahwa sebetulnya yang paling baik gitu ya, anak-anak itu dari sejak kecil itu memang ada di orang tuanya. Kadang kita menyesuaikan sulit loh, anak gedeku, karena memang sejujurnya anak-anakku itu korban juga salah satu dari broken home ya. Terusnya aku pisah gitu kan, aku pisah, sehingga salah satu anakku yang besar kemudian memilih tinggal sama nenek. Nah gitu, dan ini aku sadari bahwa ketika alhamdulillah kemudian sama dalam satu rumah kami, dan dia juga sudah tumbuh agak besar. Nah, ini kemudian aku perlu waktu untuk menyesuaikan lagi gitu antara aku dan dia, karena memang lingkungannya yang dari kecil yang dia ketahui seperti ini, tapi begitu dia pindah jadi kita udah seperti itu gitu. Nah ini kemudian yang ya alhamdulillah karena kita kemudian memahami bagaimana trik-triknya, kemudian kan kita belajar juga sebagai ibu, aku belajar. Nah sehingga alhamdulillah itu semua bisa teratasi dengan baik. Aku khawatirnya. Seperti apa ini Bu Helena ketika ada sedikit problem di keluarga sendiri gitu ya, dan anak ada sedikit ngerasa, Bu saya tuh pengen ibu tuh begini. Nah bagaimana Bu Heliana itu mengantisipasi dan memberikan motivasi dan memberi pengertian sama anak bahwa ibu tuh gini. Aku tuh pertama kali aku harus mengakui kesalahan. Oh jadi mengakui kesalahan bagi orang tua itu bukan suatu yang jelek Bun ya, tapi malah itu menjadi membuka jalan komunikasi yang indah ya buat anak. Aku mengakui kesalahan. Karena nggak mungkin nggak ada yang ini yang sempurna. Aku sampaikan, aku mungkin bagian dari ibu yang nggak sempurna, dan memang nggak ada yang sempurna, tapi aku sudah memberikan hal yang ini. Tapi yakinlah bahwa aku ingin yang terbaik untuk anak-anak. Kalau ada yang salah dari mama itu jangan dicontoh pokoknya. Ada yang salah dari mama jangan dicontoh gitu kan. Tapi namanya alhamdulillah ya, aku juga membuka ruang untuk anak-anakku gitu kan. Silakan, mama nggak anti kritik ya gitu. Kalau apa-apa ya udah langsung oh ya kalau ada maaf. Mereka pun demikian juga udah biasa maaf gitu. Jadi kalau ada salah jadi cepat teratasi dengan baik, yang nggak sampai berhari-hari, nggak sampai dibawa tidur gitu. Apalagi ini kan berimpaknya bisa anak luka batin yang tadi kita itu aku yang takutnya. Aku suka ini. Kadang ya macam-macam anak-anak ini karena pernah broken home, pasti semua anak itu merasakan tadi itu luka batin dan satu-satu oh ini akibatnya. Nah ini enggak, kenapa sih misal menyalahkan papanya, dan juga menyalahkan mamanya gitu kan. Nih udah maafin, setiap orang lahir itu tidak pernah minta mau jadi apa. Betul banget. Gitu kan ya. Itu pahamilah bahwa kita harus menyadari, aku juga dengan orang tua aku harus menyadari bahwa oh orang tuaku lahir ini dari papaku misalnya, dari yang 10 bersaudara, 11 bersaudara bahkan, karena satunya ada
di ibu yang lain dan bagaimana kehidupan pada waktu itu. Kakekku seorang veteran TKR, pejuang yang keras, bahkan meninggalkan orangnya dan lain sebagainya. Masih benar penuh keterbatasan. Satu telur bisa bagi 4, bagi 5. Ya kan, keras kan. Ibu misalkan dengan gambaran aku membayangin ibuku juga mengalami masih kecil bapaknya udah ninggalin, gitu kan istilahnya. Udah ya macam-macam ya, kalau harus terbuka ya, gitu harus terbuka. Dan aku harus tahu ibuku nih mengalami hal yang begini dan dia nggak minta, dan ini aku harus maafin orang tuaku gitu loh. Pasti wajar. Oh, bapakku, ibuku semua punya luka dan dendam batin. Jadi aku bisa mengani, oh iya, pastilah gak ada yang minta. Betul. Sehingga aku banyak pemakluman. Disitulah aku merasa bisa berhari-hari setelah aku menyadari itu, gitu kan ya, bisa memaafkan, Berdamai bisa ya, mendamai dengan diri sendiri. Nah itu ya, aku udah, intinya kita dengan orang tua bukan sekedar cuman kewajiban anak patuh dengan orang tua, tapi betul-betul aku mencintai mereka, bahkan setiap harinya, setiap teringatnya aku mendoakan orang tua. Seperti itu, Masya banget. Ya, ini gitu menjadi sih. penyemangat ya. Penyemangat ya. Cerita real dari sesosok Ibu Heliana, Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Bun, satu kalimat terakhir nih, khususnya buat anak-anak Provinsi Bangka Belitung yang mereka pasti bakal mendengar. Oke, apa yang bisa Ibu Masya sampaikan buat Allah. anak-anak Bangka Belitung? Anak-anakku tercinta, tersayang, terkasih ya. Kalian semua adalah belahan jiwaku. Jadi aku berharap masa lalu itu, yang jelek-jelek itu agar dipahami, kita maafkan, dan bagaimana kita kemudian melihat ke depan. Tatap masa itu ke depan, semua itu kita ambil hikmahnya, hikmah baik. Dan kami tahu bahwa tidak bisa terlalu erat memeluk kalian, karena kenapa? Zaman sudah sangat canggih. Kita sudah harus melihat dunia. Tapi sebelum melihat dunia, jangan lupa kami ada di sini. Luar biasa banget ya. Belahan jiwa, dan yang tadi juga Bapak Bangka Belitung itu Almarhum Madrasatul Ula. Perempuan itu adalah pendidikan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi memang anak-anak kita Bangka Belitung itu membutuhkan sesosok ibu yang luar biasa paripurna. Insya Allah kita semua bahagia fi dunia wal akhirah ya Bun ya. Amin. Buat Bu Heliana sukses selalu, sehat Arifin, Bun, ya. Sehat, sukses juga semua. Amin. Semua seperadik, semua sehat, semua ya. Sukses buat semuanya. Kita saling mendoakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperadik semua yang podcast bersuara. Sekian kita siang kali ini. Semoga bermanfaat. Kita baca dua pulau satu hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.